Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Danis Wibowo. Apa kabar, sahabat? Pada video kali ini saya akan belak-belakan akan bongkar bagaimana cara agar kita semua mempunyai kreativitas ya, meskipun bukan profesi yang harus kita jadikan eh, untuk mencari penghasilan pokok, tapi kita mempunyai kreativitas potong rambut ini adalah salah satu kemampuan yang dapat bermanfaat bagi khususnya untuk keluarga kita, mungkin bisa kita terapkan nanti pada tetangga atau bahkan kita terapkan pada ponakan dan lain-lain. Oke, tanpa panjang lebar, kali ini dengarkan penjelasan saya tentang bagaimana tahapan awal untuk bisa menjadi atau mempunyai teknik potong rambut. Saksikan terus video ini sampai selesai. Jangan pindah channel lain sebelum kalian menonton video ini sampai selesai. Oke. Oke, saya lanjutkan untuk tahapan-tahapan. Apabila kalian istilahnya masih penasaran bagaimana cara agar kalian itu bisa mempunyai keterampilan potong rambut, itu sebenarnya belajarnya bagaimana, kemudian apakah itu harus mempunyai bakat tertentu atau mungkin bawaan ya. Banyak orang ya yang mengatakan bahwa potong rambut itu mengatakan memang dasarnya orangnya berbakat begitu ya. Itu akan saya sangkal ya dulur ya, bahwasanya potong rambut bagi siapapun yang berminat insya Allah akan bisa ya, karena harus melalui tahapan-tahapan belajar, dan tahapan belajar ini bukan hanya sekedar belajar teori tapi harus juga belajar praktek. Nah, prakteknya ini yang akan menunjang bagaimana kalian-kalian semua itu bisa menerapkan yang namanya teknik potong rambut. Nah, kalau saya harus memberikan tutorial-tutorial, tentunya itu sudah banyak ya di YouTube banyak tutorial-tutorial memberi tayangan memotong rambut dengan model seperti ini, model seperti itu. Tapi itu bagi kalian yang masih awal atau tahap ingin belajar, itu pasti bingung ya. Loh, ini bagaimana dan ini kok harus seperti itu, dan caranya bagaimana agar bisa mungkin memegang clippernya, mungkin memegang gunting atau bahkan jungkasnya. Nah, ini memerlukan tahapan-tahapan atau teori-teori yang harus diketahui. Nah, oke, saya akan bongkar sedikit cerita, yaitu awal ketika saya harus terjun ke dunia potong rambut. Itu awalnya ya saya tidak berminat ya, saya itu hanya masuk di salah satu salon, di situ hanya membantu saja, di situ harus membantu rebonding lah, harus membantu head layer lah, kemudian di situ harus praktek juga. Nah, awalnya itu karena keseringan saya megang rambut ya, dulu malu ya kalau saya megang rambut apalagi di salon itu, terus harus memegang rambutnya perempuan ya, awalnya begitu saya malu. Tapi lama kelamaan ya harus dipaksa, harus berani juga, mengasah mental itu penting sekali ya. Nah, tahapan awal kita itu harus punya niat dulu. Nah, niat itu maksudnya didasarkan ingin belajar ya. Kalau awalnya ingin belajar itu pasti bisa. Tapi kalau awalnya hanya ingin tahu saja itu jarang ya yang menguasai. Nah, ini nanti langsung saya bongkar saja awal yang dipelajari dalam potong rambut. Nah, nanti saksikan tayangannya ya. Oke, saya lanjutkan bagaimana cara agar kalian memang punya dasar potong rambut. Saya akan bongkar agar kalian cepat bisa belajar potong rambut.
Untuk pengenalan kali ini saya akan memberikan salah satu bentuk gambaran. Di sini saya akan menggambar, nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, di sini saya menggambar yaitu salah satu bentuk kepala manusia dari belakang. Nah, di sini yang pertama adalah yaitu ada 1 2 3 4 5. Ini namanya part ya, atau parting atau bagian ya. Jadi bagian ini sangat menentukan sekali dalam kita memotong rambut. Yang ini kita bisa tandai dengan angka ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini ada 6. Berarti jumlah partingan ada 6. Yang bawahnya di sini ada 1 2 3. Berarti ada 4 partingan. Nah, partingan ini untuk membagi bagian rambut seseorang ya, ketika kita memotong itu bisa kita terapkan secara sistematis. Jadi misalkan bagian sini yang dikerjakan dahulu, kemudian lanjut bagian sini, kemudian di angka 3 dan seterusnya ya. Jadi nanti hasil dari rambut yang kita potong itu kalau kita menggunakan sistematis ya, urutannya itu akan menghasilkan sebuah potongan yang bagus ya. Nah, itu pelajaran pertama adalah parting ya. Yang pertama parting. Jadi parting itu membagi bagian pada bentuk kepala ini, ada yang 6, yang kecil ya, parting besar itu 6, parting yang kecil itu 4. Jadi nanti bisa diterapkan ketika kalian sudah menghadapi kepala seseorang ya. Kemudian yang kedua, kita kembali lagi pada bentuk kepala bagian depan. Nah, kepala bagian depan ini ada yang paling penting yaitu bagian depan sini. Nah, bagian depan sini adalah harga mati ya, harga mati. Jadi harga mati yang di depan di sini itu tidak boleh sembarangan kita melakukan pemotongan. Jadi harus disesuaikan dengan model yang diinginkan. Kalau sembarangan kita memotong, nah pasti akan mengalami istilahnya kayak kesalahan ya. Karena di sini harga mati ini sangat menentukan sekali apakah hasilnya itu bagus atau tidak, modelnya sesuai atau tidak. Nah, ada beberapa kejadian, biasanya anak-anak SMA itu mengalami kejadian dipotong gurunya bagian sini. Nah, depan sini ya, potong harga matinya dipotong. Kalau harga mati dipotong, pasti bagian rambut yang belakang, samping, dan kiri harus sesuai yang depan. Jadi kalau misalkan potongannya itu rusak atau petal ya, jadi otomatis harus digundul semua. Tapi kalau bagian samping sini masih bisa dibenahi. Oke, lanjut bagian samping. Nah, pada bagian samping ya, anggap saja ini gambarnya posisi kepala manusia bagian samping. Nanti kita melihat, kita belajar pola. Kalau hari ini kita akan mengenali dulu part atau bagian-bagian pada kepala manusia. Tentunya itu bisa dibagi seperti ini ya. Jadi pembagiannya 1 2 3 4 atau yang ini dibagi seperti ini. Biasanya kalau memotong perempuan ya, itu dalam satu bagian ini harus rambutnya yang panjang itu digulung, kemudian baru digulung, dijepit seperti itu ya. Itu sebenarnya untuk menandai bahwa yang dipotong terlebih dahulu yang diudari atau dilepas ya, kemudian dijepit lagi, kemudian dipotong lagi dan seterusnya agar ketemu ukuran-ukuran yang sama pada rambut. Pada materi parting kali ini mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa komen di bawah agar kalian tidak bingung, dan nanti akan saya bantu jawab dan saya teruskan pada video berikutnya. Pada video berikutnya nanti akan saya teruskan pembahasan tentang pola ya. Oke, jangan lewatkan, bantu subscribe, like, share, and comment agar video Dani Subo membahas dan membongkar langsung ya, bagaimana kalian agar bisa belajar teknis potong rambut. Mungkin sampai di sini dulu, kita sambung di kesempatan berikutnya. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.